Oh oh, Saatnya untuk pemakaman. ya Allah, semoga jiwa suamiku tenang di sana. Aku tidak tahu berapa lama aku akan hidup sebelum kematian menghampiriku. Rasanya aku ingin berkumpul bersama seluruh keluargaku. Aku tidak pernah menyukaimu, bukan karena kau perempuan jahat, tapi karena aku takut kepadamu. Aku takut sekali kalau kau akan merampas semuanya dariku. Aku sudah tahu kalau Rashid sangat mencintai dirimu. Dia selalu berharap kalau kita berdua bisa tinggal di bawah atap yang sama. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana aku bisa? Dan terutama karena kau adalah istri pertama suamiku. Lalu bagaimana kita bisa tinggal di rumah yang sama? Sekarang, tapi sekarang aku ingin memenuhi keinginannya, Dilsat. Aku tidak tahu apa kau akan menerimanya atau tidak. Aku tidak tahu.
Pengacara telepon. Diangkat atau tidak ya? Asad, sudah waktunya untuk pergi. Kenapa Allah melakukan ini padaku? Rashid masih terlalu muda untuk meninggal. Aku terus-terusan menangis. Wajid. Oh, 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 Ada apa, Hasina? oh, oh, tehnya panas sekali. Oh. Ini, aku akan segera kembali. Iya. Ibu. Ibu. Kita harus secepatnya pulang, Bu. Samira sendirian di rumah. Ibu tahu apa yang akan dia lakukan setelah hari ini, kan? Aku bahkan sudah melihat apa yang biasanya dia lihat. Maksud Ibu? Coba katakan ada apa? Ibu mau bilang kalau ibu baru saja melihat Nikat. Nikat? Ibu, apa Ibu sadar dengan yang Ibu katakan? Dia pergi ke arah sana. Huh. Nikat, bagaimana kabarmu? Aku bisa apa, Ibu? Ibu, ayah sudah meninggalkan kita. Selamanya, Bu, selamanya. Sekarang, siapa yang akan memanggilku? Putri manisnya, Bu, siapa? Siapa yang bisa membuatku tersenyum lagi, Bu? Siapa yang menghapus air mataku? Ibu, ayah sudah pergi selamanya. Ayah sudah pergi, Ibu. Jangan menangis, sayang. Kuatkan dirimu, nak. Itu dia. Ibu bersamamu, nak. Ibu di sini bersamamu. Ibu, aku mohon, Bu. Jangan tinggalkan kami. Jangan pergi lagi, Bu. Jangan. Demi Allah, nak. Ibu tidak akan meninggalkanmu. Ibu berjanji. Ibu tidak akan meninggalkanmu lagi.
Bagaimana bisa ayah melakukan ini pada putri ayah? Aku tahu ayah tidak melakukan pembunuhan. Ayah berbohong. Aku juga tahu kalau pasti ada alasan lain. Makanya ayah mengakui kesalahan orang lain. Tapi sebelum ayah melakukannya, pikirkan putri ayah dulu. Pikirkan aku dan Humaira. Ayah tidak punya hak menghalangi rasa sayang kami pada ayah. Ayah tahu kalau ayah tidak bertindak adil padamu. Dan ayah akui, ayah memang tidak pernah melakukan apapun dengan benar, Zoya. Aku akan mengurus semuanya, ayah. Ayah tidak usah khawatir, pokoknya akan kuurus semuanya. Aku sudah bicara pada pengacara. Sidangnya lusa, ayah lakukanlah sesuatu. Ayah harus berjanji pada aku. Kalau ayah tidak akan mengakui apapun yang tidak benar pada saat persidangan nanti. Berjanjilah pada aku, ayah. Orang-orang tidak akan bisa menyingkirkan kejahatan yang telah dilakukan di masa lalu. Pikirkan itu, Zoya. Sebagai hukuman ayah atas kejahatan yang ayah lakukan di masa lalu. Bukankah ayah tidak bisa membunuh ayah dari menantu ayah sendiri? Ayo jawab aku, ayah. Tidak akan. Aku biarkan ayah menerima ketidakadilan. Aku akan buktikan pada Tuan Kan dan keluarganya kalau ayah tidak bersalah. Akan kubuktikan ayah bukan pembunuh. Aku akan selalu mendukung ayah. Ayah jangan membuat pengakuan yang salah. Berjanjilah. Ayah akan mendukungku, kan? Beritahu aku, ayah, tolong. Ibu, tidak ada siapapun di sini. Kemana dia? Farhan, dia itu nekat. Ibu tidak mungkin salah. Hah, ayo kita cepat pulang dan segera mengecek Husbu. Ayo, Baiklah, ayo. ayo. Semuanya akan berakhir hari ini. Sebetulnya apa yang kau lakukan? Nanti mereka tahu. Aku sama sekali tidak peduli, Nek. Biarkan mereka tahu yang sebenarnya tentang aku. Aku lelah, Nek. Dan hari ini, karena ulah orang-orang inilah, aku tidak bisa melihat ayahku untuk yang terakhir kalinya, Nek. Aku bahkan tidak bisa menangis, walaupun di pemakaman ayahku. Sekarang sudah cukup. Semuanya harus berakhir. Sekaranglah saatnya untuk mengakhiri kisah jahat mereka pada aku, Nek. Kisahnya pasti akan berakhir. Tapi kau tidak tahu apa dampaknya. Putraku tidak bersamaku sekarang. Dia sudah meninggalkanku untuk selamanya. Dia tidak pernah jahat pada orang. Kalaupun ada orang yang menyakitinya, sekalipun dia tidak pernah melawan orang itu, dia menerima dengan lapang dada. Tapi Nikat, aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi padamu. Nikat, kau bukan hanya harus melawan mereka, kau harus membuat mereka dihukum atas semua perbuatannya. Kalau bukan untukmu, kau harus melakukannya untukku dan juga untuk ayahmu. Kau harus membuat orang-orang semacam itu dihukum yang pantas. Kau bisa melakukannya. Aku sangat yakin kepadamu. Kau punya keberanian untuk melakukan semuanya. Ayah tidak bisa lakukan itu. Semua keputusan ini aku serahkan pada Allah. Jika dia berpikir ayah tidak pantas menerima hukuman yang tidak pernah ayah perbuat, artinya dia melindungi ayah.
Tapi semua itu, ayah kembalikan lagi pada Allah. Kenapa ayah tidak mengerti juga? Maaf Nyonya, jam besuk sudah habis, silakan keluar. Ayah, pertemuannya bisa selesai tapi waktu tidak bisa. Berjanjilah padaku, ayah tidak akan melakukan pengakuan yang salah. Aku akan mengurus semuanya. Jangan khawatir. Aku mohon ayah tidak khawatir. Aku selalu mendukung ayah. Maaf Nyonya, silakan keluar. Najma, Iya, Kak Asad. apa kau melihat Zoya? Tidak, aku tidak melihatnya, Kak. Baiklah Najma. Tolong kau jaga ibu. Iya, Kak. Iya, Tuan. Supir, kau kemana? Aku sedang ke kantor polisi dengan Nyonya Khan, Tuan. Baiklah. Nyonya Khan, kapan kau akan menyadari? Kapan kau akan menyadari kalau Tuan Sidik itu bersalah dan dia itu seorang pembunuh? Terima kasih banyak Haidar untuk memberikan waktumu yang berharga untuk wawancara. Kami ingin beberapa foto dirimu bersamaan dengan artikelnya. Bisa kami mengambil fotomu? Tentu. Bisakah kau tolong agak kemari? Apa yang Tanvir lakukan bersama Tuan Rashid Khan? Pada jam 5.14 sore. Itu terjadi sekitar jam 5 sore. Di antara jam 5.15 sampai 5.25 sore. Foto ini diambil sebelum Tuan Khan dibunuh. Apa itu artinya Tanvir telah membunuh Tuan Khan? Dan Tuan Sidik yang menerima kesalahannya? Apakah Cutki benar? Apakah Tuan Sidik tidak bersalah? Ibu makan dulu ya. Ibu belum makan apa-apa. Nanti kalau ibu sakit bagaimana? Najma, di mana Zoya? Apa karena Zoya tidak ada, ibu tidak mau makan? Ibu, tolong makan sesuatu. Ibu harus masuk makanan. Aku mohon. Tidak ada yang salah dengan ibu. Ibu baik-baik saja. Dan ibu tidak lapar. Saat Zoya kembali, ibu akan makan dengan Zoya. Ibu, Saat itu ibu pasti sangat lapar. ibu aku mohon. Ibu, Ya Allah. ibu, Ibu, kau tidak apa-apa kan? Najma, ambilkan air cepat. iya Kak. Ibu,
Ibu, aku akan mengantar ibu ke kamar. Ayo, hati-hati. Apa itu berarti? Tuan Sidik sebenarnya tidak membunuh Tuan Rasid, kan? Tapi dia harus dihukum. Dia harus dihukum dengan berat. Dia harus dihukum untuk membunuh ibunya Cutki. Dia harus dihukum karena menghancurkan hidupku. Dia harus dihukum untuk semua kejahatan yang dia lakukan dalam hidupnya. Ayo kita periksa. Farhan, periksalah. Ya, Bu. Ibu akan memeriksa di kamar. Samira, tadi ibu telah melihat Nikat. Kau benar. Ternyata kami telah salah menguncimu di kamar ini. Farhan, ibu sudah mencari ke seluruh rumah, tapi tidak menemukan Nikat. Sekarang, apa yang terjadi? Kalian mengira aku gila, kan? Atau sekarang kalian yang sudah jadi gila? Hah? Aku sudah memberitahu kalau itu bukan Kusbu, tapi Nikat. Dia datang untuk membalas dendam pada kita. Berhentilah bertengkar dan pikirkan apa yang harus kita lakukan sekarang. Bagaimana bisa pintunya terkunci? Lalu, apa ini? Siapa yang telah mengunci pintunya? Ya ampun, bau apa ini? Ini tercium seperti bau minyak tanah. Nikat, apa yang pernah kau lakukan? Nikat, apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Iya. Aku memang gila. Kalian sudah membuktikan padaku kan kalau aku ini gila. Bahkan kalian bunuh aku. Iya kan? Lalu kenapa kalian melupakan itu? Itu berarti kau... Tidak akan ada yang bisa melukai orang yang dilindungi oleh Allah. Kalian sudah menyiksaku selama ini. Kalian mempermalukan aku di hadapan orang. Bahkan kalian bisa menangis di saat aku mati. Dan di saat kematian ayahku. Tapi semuanya sudah cukup. Semuanya akan berhenti di sini saat ini juga. Aku akan membunuh kalian. Aku akan mengakhiri hidup kalian. Dan sekarang, giliran kalian yang akan mati menyakitkan. Seperti yang pernah kurasakan saat itu. Saat kalian mencoba membunuhku. Nikat, Jangan, Farhan. Jangan kau buat kesalahan lagi. Nikat, kau tidak boleh melakukan ini, Nikat. Nikat, kalau kau membunuh kami semua, kau akan masuk penjara. Kau akan dihukum mati. Jangan. Samira, kau bilang apa? Apa orang mati bisa diberikan hukuman mati? Apa kalian lupa sudah membunuh Nikat? Dan itu ide yang bagus untuk membunuhnya. Karena Nikat itu seorang penakut. Dia pengecut dan gila. Lalu sekarang aku akan membunuh kalian semua dan hidup sebagai Kusbu. Nikat, kami memang sudah membuat kesalahan. Tolong maafkan kami. Kami tidak ingin melakukan apa-apa. Kami akan melakukan apa yang kau katakan. Hah? Ambil semua milikmu dan biarkan kami pergi. Tolong biarkan kami. Sayangnya sudah terlambat, Hasina. Allah akan mengampuniku karena sudah membunuh orang seperti kalian. Aku rasa ini yang terbaik untuk kalian. Untuk menerima hukuman dari kejahatan yang sudah kalian perbuat padaku saat itu. Nikat!
Ibu? Ibu? Tuan Kan? Lepaskan tanganku, Tuan Kan. Tuan. Tuan. Tuan Kan. Tuan Kan. Tuan Kan, tolong lepaskan tanganku. Dari mana saja kau? Dari mana saja kau saat ibu membutuhkan bantuanmu? Maaf, Tuan Kan. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Kau akan tahu kalau kau punya waktu. Saat aku dan ibu sangat membutuhkan kehadiranmu. Saat kami harus mendukung satu sama lainnya. Tapi kau malah sibuk mendukung orang asing itu. Dia itu ayahku, Tuan Kan. Dia telah membunuh ayahku, kau tahu? Dia tidak membunuh siapapun. Dan akan kubuktikan itu. Dia tidak bersalah. Kau bodoh sekali. Tidak bisa bedakan antara orang jujur dengan penipu. Tuan Kan, tolong dengarkan dulu. Setidaknya, tolong percayalah pada aku, Tuan Kan. Dia itu tidak bersalah. Dia tidak membunuh siapapun. Semua bukti dan saksi mata menunjukkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dia membunuh ayahku. Kenapa kau tidak mengerti? Apa kau tahu, Nyonya Kan? Aku tadinya sangat marah dengan ayahku sepanjang hidupku. Aku tidak pernah menerima dia sebagai ayahku. Aku selalu salah paham padanya. Tapi di saat aku mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu dengannya, dia malah berpisah dariku. Dan aku akan menghukum orang itu. Orang yang telah memisahkan hubunganku dengan ayahku. Tolong jangan bicara begitu di depanku. Aku akui. Kalau selama ini dia telah melakukan banyak sekali kejahatan dan juga kesalahan. Tapi percayalah padaku, dia telah berubah. Belum, Nyonya Kan. Dia belum berubah. Dia adalah orang yang selalu mencari kesempatan. Dia menggunakanmu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya Allah, entah bagaimana cara membuatmu sadar. Kaulah yang harus menyadari kebenarannya. Akan lebih baik secepat mungkin kau menyadari kalau kau salah selama ini. Tunggu, Nikat. Nikat, kau tidak bisa melakukan ini. Dengarkan aku dulu, Nikat. Tolong, bukakan pintunya, Nikat. Kalian sudah terlalu banyak menyiksaku. Kalian mengejekku dan menganggap aku gila. Kalian mempermalukan aku. Kalian perlakukan buruk orang tuaku. Kau menikahiku, tapi tidak memperlakukan aku seperti istri. Bahkan kau di hadapan Najma mencoba mempermalukan aku. Kau membuktikan kalau aku gila. Selama ini aku menahannya. Tapi sekarang tidak lagi. Hari ini, kalian harus mati di tanganku atas perbuatan kalian. Tidak, aku mohon jangan lakukan itu. Kami akan lakukan apapun yang kau katakan. Percayalah. Iya, kami akan menyerahkan diri pada polisi. Aku bersumpah, kami akan mengakui kejahatan kami. Kami akan memberitahu polisi bahwa kami sudah mencoba untuk membunuhmu. Kami hampir membunuhmu, tapi untung kau selamat. Aku bersumpah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tolong maafkan kami, Nikat. Nikat, tolong maafkan kami. Kami telah menyiksamu. Kenapa kau melakukan kejahatan dengan membunuh kami? Nikat, tolong bebaskan kami. Dengar, Nikat, kami siap untuk ditangkap polisi. Benar. Kalian tidak bohong. Akan mengakui kejahatan kalian. Di hadapan polisi sekarang juga. Iya, kami bersumpah atas nama Allah. Aku bersumpah atas koran. Aku bersumpah atas hidup Samira. Kami akan mengakui kejahatan kami. Nikat, jangan Nikat. Nikat. Nikat.
apa kau sekarang? Ya? Sekarang kau tidak bisa kemana-mana lagi. Tangkap dia. Kau berhasil kabur sebelumnya, tapi sekarang aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Aku akan mencekikmu sampai kau menemukan ajalmu dan aku akan menguburmu. Hei, berhenti! Atau aku tembak. Tangkap mereka. Bagus sekali. Kau sangat berani. Kalau semua perempuan berjuang untuk hak mereka sepertimu, kupastikan tidak akan ada yang bisa menyiksanya. Kami akan menghukum penjahat-penjahat ini. Bawa mereka. Nenek, ayah, saat ini putrimu punya keberanian untuk melawan dunia. Putrimu tidak lemah lagi. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Sekarang kau bebas. Kau membuat kesalahan dengan menikah denganku. Aku membantumu memperbaiki kesalahanmu. Dan aku membantumu membebaskanmu dari ikatan. Aku pergi. Sampai jumpa. Saat seseorang jatuh cinta, dia tidak memerlukan apa-apa. Tidak penting apa rumahnya kecil atau besar, apa musiknya melo atau musiknya rock. Itu tidak penting. Mulai sekarang jangan pernah mengatakan kalau kau sendirian. Kau tidak punya keluarga. Jangan katakan ini. Aku keluargamu, aku selalu bersamamu. Kenapa kau bilang begitu? Lalu aku harus bilang apa? Kau ingin kita berdua menikah, iya kan? Kita sudah menikah. Bukan berarti kalau aku tidak punya hak untuk hidupku sendiri sekarang setelah menikah. Kau Meira, kenapa kebahagiaan kita sekarang jadi hancur? Kebahagiaan kita sekarang sudah dirusak. Tadinya semuanya berjalan baik-baik saja. Tiba-tiba semuanya menjadi seperti ini. Sekarang ayah sudah meninggal. Kak Asad dan Kak Zoya juga semakin banyak bertengkar dan sepertinya mereka akan bercerai. Aku tidak tahu.
Allah menghukum kita untuk alasan apa? Ayahmu sudah meninggal. Dan ayahku dituduh telah melakukan pembunuhan. Aku membenci Zoya dan ternyata dia adalah saudaraku. Aku tidak tahu apa-apa. Seharusnya aku membencinya. Tapi aku tidak bisa membencinya. Dan Haider, dia sangat membenciku. Bagaimana bisa aku tetap mencintainya? Kalau kau mencintai seseorang dari lubuk hatimu, Allah akan membantumu bersatu dengannya. Lalu kenapa Allah merampas semuanya dariku? Apa salahku? Itu adalah salahku, bukan salahmu. Apa kau melupakan sesuatu? Kau, maukah kau memaafkan aku? Maukah kau berikan aku satu kesempatan lagi untuk mendapatkan tempat di hatimu? Bagaimana aku bisa memberikanmu tempat di hatiku? Saat aku telah kehilangan hatiku untukmu, aku merasa takut sekali, Haider. Kalau kau mematahkan hatiku lagi, aku pasti akan mati. Demi Allah, jangan berkata seperti itu. Aku mohon. Apa kau sangat mencintaiku? Aku sendiri tidak tahu seberapa besar aku mencintaimu. Lalu kenapa kau bertingkah seperti itu akhir-akhir ini? Tolong maafkan aku. Aku sudah menghukummu karena kesalahan orang lain. Aku telah menyakitimu, Humaira. Hukuman siapa? Kenapa kau membuatku menderita? Ada alasan di balik semua itu. Kalau tidak apa Tuan kan? Hah? Apa yang akan kau lakukan? Jawab aku. Nyonya Khan, Beritahukan. Apa yang akan kau lakukan? Ayo jawab, jawab. demi siapa kau bertengkar denganku? Demi siapa, Nyonya Khan? Katakan. Orang yang mengharapkan hal buruk bagi keluarga kita. Siapa yang mengharapkannya? Siapa yang mengharapkan hal buruk untukmu? Bagaimana dia telah merusak hubungan kita? Kau tidak menyadari hal ini? Tidak. Aku akan berjuang demi orang yang mengambil kesalahan orang lain tanpa berpikir apa akibatnya demi menyelamatkan hubungan kita. Kenapa aku tidak mengerti juga? Pasti ada sebabnya. Kita harus segera menemukan kebenarannya, Tuan Kan. Kita semua tahu kebenaran itu. Kita tahu kebenarannya. Tapi mungkin kau mengabaikan kebenaran itu. Karena kau dibutakan oleh cinta ayahmu itu. Berhentilah bersikap emosional seperti ini. Kau akan menyadari kebenarannya nanti.
Semua bukti membuktikan kalau dia adalah seorang pembunuh. Bukti-bukti itu bisa jadi salah. Hatiku mengatakan kalau dia bukan pembunuh siapapun. Kau bisa saja salah, tapi bukti tidak akan salah. Aku tidak yakin kalau dia adalah ayahmu. Karena yang aku yakini, dia adalah seorang pembunuh. Kau juga harus menerima hal ini, Nyonya Kan. Aku mohon. Bagaimana kalau aku tidak terima? Apa yang akan kau lakukan? Maka hubungan kita akan berakhir. Aku akan akhiri hubungan kita berdua ini. Dan hubungan kita akan hancur. Lalu kau akan kehilanganku. Untuk selama-lamanya. Perjuanganmu untuk menyelamatkan pembunuh ayahku adalah penghinaan besar bagi ayahku. Aku tidak bisa menerima penghinaan apapun terhadap mendiang ayahku. Silakan, kau ingin berhenti melakukan ini? Atau ku akhiri hubungan kita berdua? Ya Allah. Amin. Doaku terkabul.